Oke, baik para panelis dan bintang tamu. Kita buka lagi mystery box selanjutnya nomor berapa? Nomor 8. Nomor 8, kita buka box nomor 8. Pilih box lagi, lanjut Bang. Lanjut, pilih box nomor berapa lagi? 7. Oke, 7. Perubahan. Nah ini nih, apa yang dipikirkan oleh seorang Syahroni ketika mendengar kata perubahan? Perubahan itu kan bukan latar belakang karena sekarang aja kan, banyak perubahan-perubahan lain misalnya. Tapi ya semua orang pasti ingin perubahan lah. Semua orang pengen perubahan. Nah, kalau Bang Roni sendiri menginginkan perubahan yang seperti apa Bang yang terjadi di Indonesia ini nantinya? Ya perubahan kultur ya, kultur dan attitude. Kan tidak semua orang attitude-nya sama, cara komunikasinya sama. Yang sekarang tuh yang kita sedih adalah kita pengen tidak ada bullying lagi. Anak-anak ini kan pemimpin masa depan bangsanya kita. Kalau dari kecil membiasain dia membullying satu sama lain, maka dia dewasa, dia akan lakukan hal yang sama. Nah terutama, ya gue sentil aja langsung lah, Menteri Pendidikannya juga harus disentil karena mereka menganggap ini hal biasa. Setuju. Karena ya, menterinya belum pernah jadi orang bawah. Betul. Nah Menteri Pendidikan ini kan nggak pernah jadi orang bawah dan nggak pernah gede di Republik ini. Jadi ya situasionalnya itu dia nggak pernah tahu perasaan di bawah. Lah kalau kita yang pernah jadi gembel, tahu perasaannya. Bawah ya. Itulah. Bung Effendi menurut Anda gimana? Iya sebelum sampai ke sana, saya tuh karena judulnya perubahan ya. Yang selalu berubah adalah perubahan. Yang tidak pernah berubah adalah perubahan gitu ya. Kira-kira kenapa orang sekarang itu ada yang takut mendengar kata perubahan? Apakah karena kurang tidur atau kacang lupa kulitnya atau apa gitu? Mungkin Kata-kata perubahan itu jadi sesuatu yang menakutkan. Bahkan anggota DPR pun kadang-kadang kalau ngomong perubahan tuh diubah-ubah tuh kalimatnya. Karena perubahan diubah-ubah. Jadi perbaikan. Bukan perubahan, perbaikan. Penyesuaian. Yang mana yang mau diperbaiki. Perubahan gitu aja. Tapi kenapa orang takut? Worry dengan kata perubahan. Ya mungkin karena yang dilakukan dengan konsep yang ada mau dirubah. Jadi dia pengen apa yang dia sudah buat jangan dirubah-rubah. Nah, ada indikasi perubahan itu membuat jadi alergi. Kan dia dulu bilang perubahan juga. Yes. Ya itulah kadang premannya maling teriak maling. Tapi ini fakta Indonesia yang dilakukan memang begitu. Udah bilang konsepnya perubahan, tapi udah dirubah. Ada lagi orang yang lain pengen perubahan. Itu sebenarnya biasa dalam proses politik. Cuman kan agak worry. Misalnya, ini contoh ya, Hambalang misalnya. Contoh. Yang udah dibuat, tapi akhirnya perubahan pada pemimpin penguasa baru. Akhirnya didimin aja tuh. Kenapa contohnya Hambalang ya, bukannya IKN misalnya? IKN misalnya. Ya IKN belum jadi. Oh belum jadi. IKN belum jadi. Enggak, kata perubahan itu seakan-akan ya, Maman ya. Iya. Emang iya, orang. yang takut jangan-jangan cuma Bang Ege. Emang Bang Rey takut dengar kata perubahan? Kan dulu Bung Syahroni juga ikut dengan menggaungkan namanya bukan hanya perubahan tapi revolusi. Revolusi mental kan saat itu istilahnya itu. Dan Anda ikut bersamanya. Revolusi mental. Yang mental. Revolusi mental yang mental. Saya mau tanyakan beliau ini sebagai orang yang ikut dahulu menggaungkan revolusi. Ini bukan yang sekedar perubahan loh. Perubahan itu kan bisa gradual. Tapi kalau revolusi itu cepat sekali. Dan memang berubah. Nah sejauh ini menurut Anda apa yang sudah terjadi dalam aspek mental itu tadi? Nah, ini mendekati kalau saya buat skor lah dulu. Dari 1 sampai 5. Perubahan mentalitas bangsa kita ke arah yang Anda inginkan dulu itu di skor berapa? Bukan kita inginkan sebenarnya. Loh, para koalisi yang ingin merubah. Nah, iya kan Anda bagian dari itu dulu. Sekarang ada di mana kita? Ya setengah-setengah lah. 2,5 aja. 2,5. 5. Dari 1 sampai 10 di Dan skor. oleh karena sampai 5. Oleh karena sampai 5. Oh 2,5. Oleh karena itu nggak ada perkembangan dong kalau cuma setengah. Ada perkembangan, tapi perkembangannya balik lagi. Harusnya udah angka 4 mundur lagi 2,5. Gitu. Jadi pernah Apa ya? Pernah naik. Kasih satu contoh saja yang Anda sebut mundur itu di mana? Ya mundur karena birokrasi. Yang harusnya percepatan birokrasi, komunikasi di antara elit baik. Sekarang enggak. Kan
para elit semua lagi Kalau pada dinasti politik yang marak seperti sekarang, ini menurut Anda kita sedang maju atau kita sedang mundur? kita mundur. Oh. Mundur. Sayang. Walaupun itu sah-sah saja. Dinasti yang dilakukan. Boleh-boleh aja selama dia punya kompetensi kuat. Kapabilitas hebat. Nggak ada masalah. Harus cepat-cepat kami garis bawahi, rasanya kita sama-sama dinasti itu di beberapa tempat boleh asal tidak ada privilege. Jadi artinya semua yang lain boleh. gitu. Yes. Berarti Anda setuju bahwa harusnya tidak ada presidensial threshold ya? Itu enggak. Beda. Itu enggak. Ayo, Harus ada. ayo. Harus ada. Harus ada. Hah? Harus ada. Ya malah minta lebih banyak. Harus ada. Harus ada. Nggak bisa. Kalau nggak ada PT, berat. Karena? Kita ruang terbuka. Seenak-enak kan semua orang mau masuk. Loh kan berarti semua yang di bawah keharusan usia berapa gitu semua bisa gitu. Tua-tua, tua muda, muda bisa. Mungkin Bisa. itu item spesifik yang memang Spesifik harus nantinya diatur. ya, tapi bagus nih kita tahu Ini nguji soal perubahan. perubahan. Iya. Anda Maksudnya- mau berubah 40 ke 17, yang 70 ke yang non batasan di usia maksimal ke 70. Mana pilihannya? Harusnya dua-duanya. Yes. Dibatas di bawah, dibatas di Ada atas. batas bawah, ada batas atas. Nggak bisa dong, lu batas di bawah doang. Kalau ternyata di bawah, kalau di bawahnya ini mau diubah, Anda mau mintanya 35, 25 atau 17 sekalian. Di Ya, mana orang punya hak pilih sekaligus hak dipilih. Itu bisa terjadi. Kalau mau Bukan, ngomong pilihan Anda yang mana? Paling di bawah. Enggak. Setaranya orang Gimana di umur berubahnya, Bung? 35 ke atas yang punya pengalaman yang cukup, yang baik, yang bagus, Sesuai ini ya sudah. masih oke. Jadi sesuai ya. Jadi Boleh artinya- 35 asal memiliki pengalaman. Iya. Pengalamannya. Kebetulan yang 35 itu punya pengalaman juga. Boleh juga. Gini, saya Boleh tuh juga. penasaran kenapa harus 35, kenapa nggak 25, Iya, benar-benar. 30 itu aja sih. Iya kan? Persoalannya Kenapa kan nggak seperti itu. 34,5? Apalagi gen milenial sekarang jangan lupa teman-teman semuanya ya. Itu Sekarang kan- anak-anak zaman sekarang umur 20-25 aja sudah banyak sekali pengalaman dan berkompeten. Jadi sebenarnya usia juga tidak menjadi jaminan pengalaman itu Bang Roni. Tapi kenapa harus 35? Nah itu kan sangat-sangat. Karena Kalau saya 35. berharap 33. Kenapa? Kenapa bukan- Saya biasanya sikirnya 33. Kenapa bukan 39 misalnya ya? Iya, iya, iya. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.